Adibu auladakum ala salasi khisal. Didiklah wahai para orang tua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap anak-anak kalian itu apa? Yang pertama, hubbu nabiyyikum, cinta dengan Nabi Muhammad. Sampean bawa anak sampean memiliki pak. Sampean bawa anak sampean ungguan kene. Di majelis ini menerangkan tentang sifat-sifat Nabi, menerangkan tentang kemuliaan Rasulullah. Di dalam majelis ini diterangkan keagungan Nabi Muhammad. Di majelis ini dibacakan sejarah-sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampean dudukan di pasar tidak ada membahas masalah Rasulullah, Pak. Ada nggak? Sampean duduk ngopi di warung Jablay apa lagi? Kalau urusan Jablay ini, Pak, agak lupa. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau kita ini duduk, sampai duduk nih dengan teman-teman yang ada di sana, tanpa di situ berbentuk dan bernama majelis, di situ tidak akan ada pembahasan tentang sirah Nabi. Oleh karena itulah pentingnya kita duduk di sini agar kita kenalkan mereka dengan Nabi Muhammad, sifat Rasulullah, keagungan Nabi Muhammad, bagaimana kedudukan Rasulullah di sisi Allah, sehingga setelah itu mereka akan menjadi penasaran, dia akan mengkaji sejarah-sejarah Nabi Muhammad, sehingga di dalam diri mereka dan hati mereka timbul mahabbah dan cinta kepada Rasulullah. Kalau sampai tidak pernah bawa anak sampai ke majelis, mereka tidak akan pernah bakalan cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau orang yang sudah tidak cinta dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang celaka kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubbu nabiyyikum, kenalkan anak kita untuk cinta kepada Rasulullah. Ini pertama, Pak. Ini pertama, Pak. Ini pertama, Bu. Pertama kali anak sampai mulai diajarkan, kenalkan dia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita dulu mengajarkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, itu sampai itu nanti anak-anaknya Nabi, anak-anak Nabi ada 7 orang, itu kenalkan ke mereka sejarah Rasulullah itu. Nah, kalau lahir, saat ketika lahir, semua dunia ini terang benderang karena cahayanya Nabi Muhammad. Loh, mau apa? Dia akan penasaran. Kita yang nggak bisa menjelaskan secara detail, secara panjang lebar, antar anak-anak kita kepada guru-guru yang bisa menjelaskan. Antar, jangan sampai nah tuh datangi aja, parani aja Ustaz anu tuh. Nanti kita menjelaskan salah, kita dise, nih marani Ustaz karo anaknya Ustaz, kalau nitip nanti anaknya kalau mudah-mudahan sakit sampai ajar ke tentang Al-Quran, tentang apa namanya sifat-sifat Rasulullah biar dia mengerti tentang agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Hubbu Nabi itu. Sebentar lagi Maulid akan tiba. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Kesempatan bagi kita untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu ahli baitih, dan cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada mereka para ahlul bait yang di dalamnya mengalir darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kudu kita cintai. Kadang ada orang bertanya lah, bagaimana Ustaz kami ini cinta Habibnya banyak maksiat, Habibnya kadang minum-minuman, Habibnya kadang banyak yang ini, Habibnya banyak. Kita manusia itu diwajibkan mencintai kepada sesama. Meskipun dia orang berdosa, maka jangan dibenci orang. Bencilah dosa yang dia lakukan, sifat yang jelek dalam dirinya, yang dia perbuat, itu yang kita benci. Kadang-kadang kita ini kalau benci udah satu paket, ya dah. Paketnya paket plus sama orang-orangnya, sehingga apa? Saat ketika orang itu berubah, kebencian itu tetap ada. Itu satu paket namanya. Ya dah. Kadang-kadang kita banyak membenci seseorang karena satu sifat, wah apa ini?
melakukan hal yang maksiat, mempermalukan keluarga kita, mempermalukan tetangga kita, memalukan di dalam desa kita, sehingga apa? Kita membenci kepada mereka saat ketika mereka berubah dari keburukan, berubah dari satu dosa yang dia lakukan, dia bertobat kepada Allah, menjadi orang yang lebih baik. Kadang-kadang kebencian kita sama dia itu tetap berlanjut, kita keliru. Itu artinya apa? Kita bukan membenci dengan sifat seseorang yang jelek, tapi kita membenci kepada orangnya. Jangan ya, tidak diperkenankan kita untuk membenci sesama dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh berkasih sayang, saling mencintai di antara sesama. Oleh karena itulah kadang-kadang sampean hadir mriki, ya Allah, ini adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi kita, sehingga apa? Ada mahabbah, kecintaan dalam diri kita satu sama lain. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, yang ketiga, ajarkan anak-anak kalian ala qiraatil Quran, tentang membaca Al-Quran. Jangan sampai anak kita sudah SMP, SMA itu belum bisa membaca Al-Quran. Cukup kita, jangan sampai anak kita mewarisi dari satu ketidakpahaman anak-anak kita tentang Al-Quran seperti kita. Kita jadikan kita sebagai motivasi untuk menjadikan generasi-generasi kita, menjadikan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang paham dalam membaca Al-Quran, bagus dalam membaca Al-Quran, dan bisa mengamalkan isi Al-Quran. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.